Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan. Semua sehat, amin. Haleluya, kita bersyukur. Kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang bersama-sama di dalam bait-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Mau naikkan ibadah kami, syukur kami, persekutuan kami ya Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Sudah begitu banyak kasih Tuhan dalam kehidupan kami dan kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami hidup karena percaya Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri di depan Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena amin. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak akan menyerah. Ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Yes. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada buat hidup kami. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Haleluya. Bersama sekali lagi, thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kristus, Engkau baik. Oh Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Yesus, Engkau Bapa yang setia, selalu ada buat hidup kami di setiap langkah hidup kami. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bawa setiap pujian syukur kami ya Tuhan. Kami angkat suara kami. Kami sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Yesus, dengan apakah kami balas setiap kebaikan-Mu? Engkau Tuhan yang setia, Immanuel, Raja kemenangan kami. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tangan-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus ingatkan kami. Ajar kami selalu bersyukur. Bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang sudah maupun yang akan kami terima.
Dan kami mau katakan semua baik, semua baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kayak mau lebih lagi Tuhan bersuka cita, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berhadiratlah selalu dalam hidup kami, dalam ibadah kami Tuhan. Dan kami serahkan semuanya dalam satu nama. Nama yang mengasihi hidup kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Haleluya. Berikan salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami mau bersuka, kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau kuat, sebab Dia sanggup. Yes, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau kuat, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, katakan samping kanan kirimu, yes, sebab Dia sanggup. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekali lagi, kebesarannya dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kau mau bersama, amin. Sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagi
surga nyata penuhi sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sukacita surga selalu ada buat hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan bersama Dia, Tuhan pasti menyanggupkan kita. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, ini kami Tuhan, kembali membuka hati kami, telinga rohani kami ya Tuhan, fokus pikiran kami Tuhan, untuk sebentar menerima kebenaran firman. Dan kami katakan bahwa semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami, semuanya baik Tuhan. Semua baik. Kami mau belajar bersyukur Tuhan. Kami butuh firman. Sebab kami percaya firman Tuhanlah yang menguatkan hidup kami. Firman Tuhanlah yang membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semula telah Kau amin. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Dari awal kita akan pujian ini. Dari semula, amin, telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama kita mengikuti di hadapan Tuhan. Dari awal kita naikkan pujian ini. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, amin, bagi masa depanku yang penuh harapan. Ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Semua baik apa yang telah Kau
Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau yang menjadikan hidup kami berarti. Karena Engkau telah menebus hidup kami, Kau telah menyucikan dan mengampuni segala dosa-dosa kami. Itu yang membuat hidup kami menjadi berarti sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur karena apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami, semuanya sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Berbicaralah Tuhan, menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Kami siap mendengar, urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua, agar kami mengerti, memahami, untuk kami lebih mudah melakukannya dan membagikannya bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini saya diare sampai 4 kali ya dari tadi pagi. Mungkin karena kebanyakan makan pisang tadi malam ya. Kami ada acara lomba 17-an ya, suami dan istri. Dan lomba yang terakhir itu yang sungguh sangat mengesankan ya, makan pisang. Ya, kebanyakan kali, jadi saya udah 4 kali tadi terakhir di situ ya. Aduh, tolong bantu doa ya. Tapi jangan berdoa semua, nanti nggak dengerin khotbah ya. Puji nama Tuhan, mungkin ini tanda-tanda badan saya mau kurus ya. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Diklik, udah nggak ada lagi ininya ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Mengalami Kerajaan yang tak tergoncangkan. Judul pemberitaan firman Tuhan hari ini, Mengalami Kerajaan yang tak tergoncangkan. Mohon diulangi Bapak Ibu, judulnya apa? Iya, minimal ingat judulnya ya. Bapak Gembala minimal ingat judulnya. Dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 27 sampai 28. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 27 sampai 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan
menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, ini ayat adalah surat Rasul Paulus ya kepada jemaat Ibrani. Rasul Paulus di sini menginginkan agar jemaat benar-benar hidup di dalam Tuhan, benar-benar mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dan di sini Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat semakin hari semakin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ungkapan kerajaan Tuhan diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tahu dan kita ada di dalam suatu negara atau kerajaan, ya, kerajaan bumi, ya. Itu adalah kerajaan yang dapat digoncangkan. Bahkan kita hidup di dalam bumi atau dunia yang bisa kapan saja digoncangkan. Kita baru-baru ini digoncangkan oleh pandemi COVID-19. Ya, seluruh dunia mengalami kegoncangan hebat. Ya. Bahkan mengalami yang banyaknya kematian, banyaknya penderitaan, banyaknya krisis ekonomi, bahkan krisis ekonominya sampai berdampak sampai hari ini. Ya. Saya melihat mal-mal itu sudah banyak yang sepi. Ya, beberapa kali saya diajak makan ya sama mahasiswa ke mal-mal. Ya, ini dosen ini enaknya begitu ya, Pak Marumba ya. Diajak makan, ya, silakan Pak dosen makan. Terus saya lihat banyak sekali mal-mal yang counter-counternya udah kosong, hampir 75%. Dan kita lihat di berita-berita, ya banyak juga mal-mal yang tutup. Kita tinggal di dalam kerajaan atau pemerintahan yang bisa digoncangkan. Ya. Maka ayat ini justru yang luar biasa ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, ini nggak bisa mundur ya. Mundurnya dari situ ya? Aneh juga ya kalau ini. Bisa tolong klik sebelumnya? Oh ya, udah. Oh iya, ini. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan perubahan, akan melakukan goncangan kepada apapun yang ada di bumi ini, di dunia ini. Tujuannya adalah supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Tuhan, kerajaan Bapa, kerajaan Yesus Kristus, yang menunjuk kepada kita. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Karena kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kita sudah menerimanya. Ya, tadi ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kalau semuanya dapat digoncangkan, kata Tuhan, maka tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yaitu kita, umat Tuhan, yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu sekarang ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita.
Ya. Maka di sini penulis Ibrani menekankan bahwa kita seharusnya mengalami kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita bisa saja sebagai orang Kristen menerima, tetapi belum tentu mengalami. Ya, kita menerima kerajaan Tuhan di dalam diri kita, tetapi seringkali kita tidak mengalaminya. Sama seperti dalam Alkitab itu anak yang sulung ya, dalam cerita tentang anak yang hilang. Bapaknya mengatakan, anak sulungnya protes, kenapa bapak anak bungsumu itu udah habiskan, ya sudah pergi habiskan harta bapak, tetapi bapak menerimanya lagi, bahkan mengadakan pesta. Tetapi aku yang bersama-sama dengan bapak tidak pernah mengadakan pesta buat saya. Dia menerima Tuhan, ya anak sulung ini, tetapi tidak mengalami Tuhan. Makanya bapaknya bilang, aku kan selalu bersama-sama dengan engkau. Apa yang aku miliki, engkau juga miliki. Artinya seringkali kita juga seperti itu. Kita menerima Tuhan, menerima kerajaan itu, tetapi kita tidak mengalaminya. Ini yang jadi persoalan. Murid-muridnya berulang kali ditegur oleh Tuhan. Mengapa engkau menjadi angkatan yang kurang percaya? Aku sudah bersama-sama dengan engkau, mujizat engkau saksikan. Mengapa engkau masih menjadi angkatan-angkatan atau murid-murid yang gak percaya kepada Tuhan? Berulang kali Tuhan menegur murid-muridnya. Apalagi ketika murid-muridnya itu mengalami badai. Perahunya itu mengalami badai. Di situ Tuhan menegur, mengapa kamu menjadi orang yang tidak percaya? Bahkan beberapa ayat dalam kitab Injil menegur murid-muridnya sebagai murid-murid yang bodoh. Murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan, tetapi tidak mengalami Tuhan. Tetapi tidak mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Maka murid-muridnya selalu takut ketika mereka mengalami goncangan-goncangan. Padahal ada Tuhan di situ bersama-sama dengan mereka. Sekali waktu Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Jalan dulu ya, nyebrang, kata Tuhan. Saya mau berdoa, istilahnya kalau saya bahasakan sekarang ya, karena Tuhan naik ke bukit, dia berdoa pada Bapa. Akhirnya di tengah perjalanan mereka menuju ke seberang, mereka mengalami itu, badai topan. Tuhan lihat dari jauh. Lalu Tuhan datang. Lihat apa yang dikatakan Tuhan. Lihat apa yang dikatakan murid-muridnya. Itu hantu. Padahal Tuhan bilang, ini aku, Tuhan. Ya. Kita seringkali begitu. Ketika kita mengalami goncangan-goncangan di dalam hidup kita, kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita tidak lagi berserah kepada Tuhan. Kita langsung diliputi oleh ketakutan. Kita langsung diliputi oleh kekhawatiran. Maka seringkali kita bukan berdoa kepada Tuhan, tapi mengalihkan semuanya kepada hal-hal yang lain. Jadi penulis Ibrani di sini mau menekankan, ya, kita seharusnya mengalami kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Supaya yang
tak tergoncangkan, tinggal tetap. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan buat kita adalah bagaimana kita seharusnya mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Ya. Jadi firman Tuhan ini tidak lagi berbicara kepada jemaat di mana waktu itu penulis Ibrani menuliskannya. Ya. Tapi sekarang berbicara kepada kita supaya kita mengalami kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Bagaimana kita seharusnya mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Nah, kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan 3 cara. Ya. 3 cara supaya kita mengalami kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Cara yang pertama adalah dengan tetap tinggal di dalam Tuhan. Ini cara yang pertama. Dengan tetap tinggal dalam Tuhan. Ayatnya sudah populer kita baca, tetapi kita seringkali sebagai manusia seringkali lupa. Maka saya ulang lagi. Ya. Baca ayatnya ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 7. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi supaya kita tetap mengalami atau kita mengalami kerajaan yang tak tergoncangkan itu adalah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Ini diumpamakan oleh Yohanes 15 seperti pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya itu melekat, nempel, ya, menyatu pada pokok anggur, pada pohon. Ya. Kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka kita adalah ranting yang melekat. Jadi ada satu hubungan yang sangat dekat, digambarkan di kitab yang lain seperti bapa dan anak, digambarkan di kitab yang lain seperti kepala dan tubuh. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Jadi ada satu kesatuan, satu hubungan yang dekat, yang harusnya itu kita ada di situ. Kita melekat di situ, kita tinggal di situ. Pernah saya umpamakan ilustrasi seperti batu. Batu masuk ke dalam air, tetapi air tidak bisa masuk ke dalam batu. Beda dengan kapas. Kapas ketika dimasukkan ke dalam air,
Kapas masuk ke air, air juga masuk ke kapas. Kapas menjadi menyatu dengan air karena kapas lembut. Beda dengan batu yang keras. Batunya masuk ke dalam air, tetapi air tidak masuk ke dalam batu. Ini sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita orang Kristen bukan orang Kristen kapas, tetapi orang Kristen batu. Maka kita tidak bisa mengalami kerajaan Tuhan, kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Karena kita, Yesus ada di dalam kita, tetapi kita tidak ada di dalam Yesus seperti ayat ini. Maka kata Tuhan, Tuhan perlu membuat kita bersih dulu, ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi supaya kita mengalami kerajaan Tuhan, tadi kerajaan Tuhan itu luar biasa. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jadi yang dilihat seringkali ayat yang ke-7, ayat yang sebelumnya nggak dilihat. Ya, dibersihkan, dipotong, ya, ranting-rantingnya. Padahal kalau kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kerajaan Tuhan yang tak tergoncangkan itu. Ya, mungkin saja kita mengalami goncangan, tetapi kita tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Itu bedanya kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Pengharapan itu yang membuat kita bersukacita. Kita tidak akan bisa punya pengharapan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Dan pengharapan itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi atau mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Ada banyak orang Kristen lagi, ketika mengalami hal-hal yang digoncangkan, dia stres, depresi, selesai. Ya, tidak sedikit yang mengalami perceraian. Karena ada faktor ekonomi yang semakin sulit. Tidak lagi punya pengharapan. Ya, tidak sedikit keluarga-keluarga hancur berantakan karena masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan, ada pengharapan, ada janji-janji Tuhan yang membuat kita mengalami hal-hal yang tidak tergoncangkan itu. Ya, bolehlah goncang dikit, goyang dikit, supaya kita belajar berserah dan mengandalkan Tuhan. Ya. Tetapi pengharapan itu kata Tuhan di dalam Alkitab seperti sauh yang kuat. Ya, ini seringkali dikhotbahkan ya. Sauh yang kuat, jangkar yang kuat, yang ditaruh di belakang layar bersama dengan Tuhan. Artinya di ruang Maha Kudus. Walaupun kapal itu goyang, tetapi nggak sampai terbalik. Karena ada jangkar. Karena ada sauh. Itulah pengharapan kita di dalam Tuhan.
kita sedikit digoyang-goyang. Ya, seperti kalau kita naik pesawat terbang kan kita goyang ya. Wah, berapa kali itu saya naik pesawat ya. Waduh, sampai Tuhan Yesus tolong anak saya masih kecil-kecil, saya bilang. Jangan sampai saya mati. Jatuh pesawatnya gitu ya. Wah, orang udah pada teriak-teriak. Wah, macam-macam disebut nama Tuhannya. Kata kalau kita nyanyi ya, aku mau mati bersama Yesus. Ketika gitu takut juga ya. Takut mati juga, Om. Kita bisa saja digoncang ya. Tetapi karena sauh kita kuat, pengharapan kita kuat di dalam Tuhan, maka itu yang akan membuat kita mengalami hal-hal yang tidak tergoncangkan itu. Amin. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Nggak akan bisa kekayaan kita kalau kita tetap tinggal di dalam kekayaan kita. Itu juga akan dapat digoncangkan. Tidak bisa kita tetap tinggal di dalam apa? Uang kita, kekuasaan kita, kehebatan kita, kepopuleran kita. Apapun yang itu kita anggap bisa diandalkan, itu pun dapat digoncangkan dan dapat hancur. Tetapi tinggal tetap di dalam Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan dan mengalaminya di dalam kehidupan kita. Buktinya kita sampai hari ini masih sehat, masih kuat, ya, masih bisa makan enak. Tadi malam kami makan pizza. Anak saya itu udah berulang kali minta pizza. Istri saya bilang, "Bang, doamu terjawab ya, bisa makan pizza." Ya. Wah, itu semua berkat Tuhan. Itu yang membuat kita bisa bertahan karena pengharapan dan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kita mesti tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, coba klik saya ya. Bagaimana kita dapat bisa tetap tinggal di dalam Tuhan? Kita mengenal Tuhan. Ya, Yesus Kristus, ya. Yang kita ketahui dan kita alami ada pengorbanannya, ada darahnya yang tercurah buat kita. Ya. Pengorbanan dan penebusan Kristus bagi kita itu menjadi modal dasar untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Maka mereka dengan mudahnya meninggalkan Yesus Kristus. Karena kekuasaan, karena kekayaan, ada ketampanan, ada kecantikan. Akhirnya mereka pindah. Padahal mereka sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Tuhan Yesus sudah tercurah bagi dia. Tapi dia tidak menghargai. Kenali, alami. Supaya kita bisa tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang sangat mulia. Maka mereka yang tinggal di dalam kerajaannya mendapat jaminan kekuatan, jaminan keselamatan, dan jaminan kemenangan. Enggak ada amin ya. Amin. Masa bisa dipancing-pancing ya. Kayak ikan aja. Di dalam kerajaan Tuhan, ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Cari, kenali Tuhan itu. Siapa sih Tuhan itu? Alami Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendapat kekuatan. Ini kekuatan yang dari Tuhan ini luar biasa, Bapak Ibu. Coba kita lihat, saya teringat dengan ayat Yesaya 40. Saya kalau khotbah lama ya. Mohon dimaklumi. Karena udah ada yang beberapa yang keluar entah apalah. Yesaya 40 ayat 31. Coba kita lihat ya Alkitab kita masing-masing. Apakah bisa ditampilkan, Feby? Yesaya 40 ayat 31. Ini ayat yang populer juga ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Ketika dia mengenal Tuhan, dia mempelajari Tuhan, mencari Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan menanti-nantikan Tuhan. Hidup di dalam hadirat Tuhan. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka kata Tuhan kita akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru, kekuatan ekstra. Ya. Mendengar Dia supaya kita bisa tetap tinggal di dalam Tuhan, kita dengar Tuhan berbicara di dalam hati kita. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Tuhan di bumi, tidak luput lagi apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Jadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan jangan ditolak. Bahkan firman Tuhan sendiri ada di dalam Alkitab, jangan ditolak. Dengarkan, terima. Maka kita akan tetap bisa tinggal di dalam Tuhan. Ya. Siapa yang menolak dan meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan menerima upah atau balasan. Amsal 13 ayat 13. Lalu cara yang ketiga untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan adalah menghormati Tuhan. Memberlakukan Tuhan dengan benar. Ya. Artinya kita beribadah, kita mengucap syukur menurut cara yang berkenan kepadanya. Inilah cara yang pertama untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya. Yang sadar bahwa mereka hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan akan hidup dengan penuh hormat terhadap rajanya. Bentuk penghormatan sebagai ucapan syukur, beribadah dengan cara yang berkenan, ibadah yang penuh hormat dan takut akan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi semakin giat melakukannya karena Sang Raja segera datang. Ya, ini minggu pertama hampir penuh. Minggu kedua udah mulai berkurang. Di Bojong juga sama. Ya, minggu ketiga berkurang, minggu keempat berkurang, minggu keempat, minggu pertama pengakuan dosa lagi datang lagi. Penuh lagi, hampir penuh. Nggak tahu alasannya apa. Ya. Tapi ada pertemuan-pertemuan ibadah
Mari Bapak Ibu, jangan tinggalkan. Itu cara kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kita seharusnya mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana kita seharusnya mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan? Yang kedua, dengan tetap hidup kudus. Ya, tadi dengan tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, dengan tetap hidup kudus. Roma 11 ayat yang ke-16. Coba salah seorang bantu saya baca Roma 11 ayat 16. Salah seorang, silakan. Iya. Ya. Jadi roti sulung itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri adalah kudus. Terima kasih ya, Ma, sudah bacakan. Maka seluruh adonan juga kudus. Jika akar adalah kudus, akar kita kudus, ya, seperti pohon itu juga kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Ya. Jadi kalau kita mau mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, mari jaga hidup kita tetap kudus. Karena kita mempunyai akar, mempunyai teladan kekudusan, yaitu Tuhan Yesus. Ya, 2 Korintus 7 ayat 1. Kita tolong salah seorang baca kembali. Pemain musik kita, keyboard, Pak Dokter Temi. 2 Korintus 7 ayat 1. Bukan nyuruh ke depan. Baca ayatnya. 2 Korintus 7 ayat 1. Kayaknya kurang ngopi ya. Kami kalau udah nggak mudeng-mudeng di kantor, ngopi gitu ya. 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Iya, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, karena kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tadi ya, janji-janji itu kita miliki, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Jadi jagalah hidup kita tetap kudus. Ya. Apa saja yang mesti kita jaga di dalam kehidupan kita tetap kudus. Tetap hidup kudus di dalam pernikahan kita. Ya. Ini udah banyak ya berita-berita di media sosial, infotainment selingkuh. Ya. Lalu apalagi macam-macam ya. Pernikahan itu memang mesti dijaga. Kalau enggak, wah, kacau balau. Kekudusan di dalam pernikahan mesti kita jaga. Jangan sampai kita menajiskan pernikahan kita karena hal-hal yang lain. Mula-mula WA-an dulu. Ya.
tanya lagi apa, mula-mula begitu, udah merasa nyaman. Ini sama cewek lain atau cowok lain ya, atau pria idaman lain atau istri idaman lain, atau istri lain atau apa. Mula-mula curhat, ngobrol, ya, lama-lama nyaman, kopi darat, ngobrol, lama-lama kopi daratnya di tempat tidur. Hati-hati Bapak Ibu. Setan itu jahat, licik. Ya. Mari jaga pernikahan kita. Tetap hidup kudus di dalam pernikahan kita. Kadang saya aneh-aneh lihat orang. Udah tua, pernikahannya udah lama, masih bisa cerai loh. Karenanya saya udah gak cinta lagi. Wah, aneh juga ya, udah lama nikah. Udah 30 tahun, 40 tahun. Kadang-kadang berpikir, wah yang udah lama nikah aja masih bisa cerai, apalagi yang baru. Kami baru 10 tahun berdua. Ya karena ada yang itu cem-ceman. Istilah mahasiswa saya itu, mahasiswa kami, cem-ceman Pak. Tetap hidup kudus di dalam pekerjaan kita. Mari jaga hidup kita tetap kudus di dalam pekerjaan kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan yang jahat, tergoda untuk melakukan yang jahat di dalam pekerjaan kita. Banyak. Ya, saya pernah cerita di sini. Saya di WA sama mahasiswa. Pak, tolong diatur, saya harus selesai S2 saya, biaya-biaya lain, tolong diatur. Ya, pokoknya saya nggak usah ikut kuliah. Saya sibuk. Ya, tolong diatur Pak, nanti biayanya tolong dikirim nomor rekening. Nah itu godaan-godaan, karena saya kepala prodi, magister pendidikan. Ya, punya wewenang untuk mengatur supaya bisa cepat lulus. Ya, tawaran-tawaran itu beberapa kali digoda pada saat banyak kebutuhan, banyak pengeluaran, ya loh. Tetapi kalau kita bisa tetap jaga hidup kudus kita di dalam pekerjaan, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetap hidup kudus di dalam pelayanan kita. Ya. Bisa gak kita sebagai pelayan Tuhan melayani tetapi tidak kudus hidupnya? Bisa. Bukan jaminan orang-orang yang berdiri di sini hidupnya kudus. Semua karena belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Maka kita harus tetap jaga hidup kudus kita di dalam pelayanan kita. Supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Supaya pelayanan kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Jaga hidup kudus kita di dalam pelayanan. Tetap hidup kudus di dalam pergaulan kita. Ini anak-anak muda ada beberapa orang, sebagian besar yang sudah pacaran. Ya. Mari jaga hidup kudus di dalam berpacaran. Jaga hidup kudus di dalam pergaulan dengan teman-teman kita. Anak-anak sekarang ini gampang sekali ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong kotor. Ya, dia bisa dapat itu di dalam pergaulan dia di YouTube, di games. Ya.
Kemarin saya bicara di kelas baptisan. Ya, ada Jevanya di sini. Dengan siapa kita bergaul, itu akan menjadi kita seperti itu. Kalau kita bergaul sama orang yang suka ngomong jorok, ngomong kotor, maka kita akan menjadi orang yang suka ngomong jorok dan ngomong kotor. Kalau kita yang suka bergaul sama orang narkoba, maka kita cepat atau lambat akan menjadi orang yang suka memakai narkoba. Maka Yusuf kan di dalam Alkitab, dia segera tinggalkan istri Potifar itu. Lari dia, sekencang-kencangnya. Karena digoda sama istri Potifar. Mau digauli. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu di dalam pergaulan kita, lari kita, tinggalkan. Oh jangan, saya udah diurapi Roh Kudus, saya udah bahasa roh. Ya, sok jago, saya mau memenangkan mereka. Malah kita yang dimenangkan sama mereka. Saya udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 10 kali, maka saya akan masuk ke tempat-tempat pelacuran, khotbahin. Malah kita masuk ke situ, nggak balik-balik lagi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, firman Tuhan itu. Jadi kalau kita punya pergaulan yang buruk, cepat-cepat tinggalkan. Ya, kalau perlu lari. Karena kita perlu tetap jaga hidup kudus di dalam pergaulan kita, di dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, dan pernikahan kita. Amin. Masih kuat? Masih ada 20 poin lagi nih. Yang terakhir, kasihan saya ngeliat jemaat. Ntar nggak makan siang, ya. Bagaimana kita seharusnya mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan? Tadi kata kuncinya, kalimat kuncinya, kita seharusnya mengalami pribadi yang tidak tergoncangkan. Bagaimana? Ini yang ketiga. Dengan tetap memberitakan Injil. Ini ayat yang populer juga, tapi kita kembali baca karena seringkali kita lupa. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini firman Tuhan yang menjadi Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini ada kata pergilah. Pergi, beritakan Injil. Ya. Tetap memberitakan Injil. Memiliki kemauan berdoa untuk jiwa-jiwa. Ya. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, berdoa. Kita mesti miliki kemauan. Jangan kita hanya punya kemauan doa untuk kebutuhan hidup kita sendiri. Itu namanya kita egois. Ya. Tetapi kita harus memiliki kemauan untuk berdoa untuk jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, kita ingat masuk di dalam daftar doa kita. Saudara kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kita list, kita bikin rekapitulasi.
nama-namanya. Tuhan, si Anu belum bertobat. Ya. Si Anu belum terima Tuhan Yesus. Saudara saya, adik ipar saya, abang ipar saya, mereka masih menyembah Tuhan yang lain. Masuk di dalam list, miliki kemauan supaya kita bisa memberitakan Injil. Mungkin kita tidak bisa memberitakan Injil secara lisan, ya, nggak mampu kita. Tapi kita punya kemauan untuk berdoa. Memiliki keberanian untuk bersaksi, ini tahap selanjutnya. Setelah kita memiliki kemauan untuk berdoa, kita memiliki keberanian untuk bersaksi. Memiliki kerelaan berkorban. Pemberitaan Injil juga butuh pengorbanan kita. Ya. Butuh pengabdian kita. Butuh hati yang mau melayani dan berkorban. Jadi, Bapak Ibu, hari ini kita belajar mengalami kerajaan yang tak tergoncangkan. Bagaimana kita mengalami kerajaan yang tak tergoncangkan? Yang pertama, dengan tetap tinggal dalam Tuhan, dalam Yesus. Yang kedua, dengan tetap hidup kudus. Dan yang ketiga, dengan tetap memberitakan Injil. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau mengalami kerajaan yang tak tergoncangkan itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Supaya kami tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat digoncangkan. Seringkali itu menjadi fokus kami. Akhirnya kami mengalami berbagai banyak masalah. Ketika kami mengalihkan fokus kami kepada hal-hal yang dapat digoncangkan. Berupa materi, kekuasaan, kekayaan, kehormatan. Akhirnya kami menjadi pribadi yang meninggalkan Engkau Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan mengalami kerajaan yang tak tergoncangkan itu menjadi nyata di dalam hidup kami. Ajar kami supaya hidup tetap ditinggal di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami dapat tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Ajar kami agar tetap memberitakan Injil kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan ketika kami hadir di tempat ini. Ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan di dalam diri kami sebagai umat Tuhan. Ada sesuatu pemulihan yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kami. Ada sesuatu kesembuhan yang mau Tuhan kerjakan untuk kami alami di dalam kehidupan kami.
Karena hal-hal tersebut itulah yang membuat kami menjadi pribadi yang dapat digoncangkan. Tetapi ketika kami mengalami Engkau Tuhan, kerajaan yang tak tergoncangkan itu, kami mengalami kekuatan, kemenangan, dan kepastian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Tuhan terus berbicara di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Daulat Pampunan yang sudah jadi berkat buat kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dan pekerjaannya sebagai dosen beserta keluarga besarnya. Puji nama Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari para pelayan, sebelum kita memberi, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, kami terima, kami bersyukur. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk selalu mengingatkan akan firman-Mu pada hari ini. Dengan pertolongan Roh Kudus juga yang mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang menjadi alat dalam tangan kuasa-Mu, yang sudah menjadi berkat, yang sudah menjadi pemberita firman pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan memberikan sebagian terkecil dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk kami. Kiranya persembahan ini menjadi alat dalam rumah Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang antar mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Tuhan berkati, dan apapun yang dilakukannya Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati setiap persembahan kita. Sekedar pengumuman untuk minggu depan, seperti biasa pelayanan akan diumumkan melalui grup kita, grup WA, dan biarlah setiap pelayan Tuhan juga mempersiapkan dirinya untuk pelayanan minggu depan. Puji nama Tuhan. Itu saja. Ada tambahan dari Bapak Pendeta? Hari ini Bapak Gembala ada pelayanan, jadi saya single fighter hari ini ya. Ya Bapak Ibu, setiap Sabtu ada kelas baptisan jam 5,
Lalu kami mengundang teman-teman remaja pemuda. Sabtu depan kita merayakan 17 Agustusan. Ya, jadi ada games yang kita akan lakukan, nggak kalah sama kaum wanita tadi malam. Ya, tentunya ada hal-hal yang lebih seru. Ya, jadi teman-teman remaja pemuda yang hadir hari ini kita undang untuk acara minggu depan ya, tanggal 19, betul ya, 19 Agustus. Lalu ibadah kaum wanita kembali nanti setiap minggu ketiga ya, Sabtu ketiga. Kemarin karena ada sesuatu hal jadi dilaksanakan kemarin. Kita tetap setia, kita tetap bersemangat, kita tetap antusias dalam mengikuti ibadah-ibadah kita. Dan jangan tinggalkan setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah kami bersyukur kembali kepada Engkau Tuhan, yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani hari ini, singer, song leader, pemain musik, penyambut jemaat, multimedia, dan pundi-pundi. Tuhan, Engkau memberkati mereka masing-masing. Berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap pernikahan mereka dan pelayanan mereka. Dan kami percaya segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah yang kami laksanakan. Kami percaya ini menjadi bekal kekuatan kami di dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Mulai besok kami akan kembali beraktivitas dalam pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kami. Firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini menjadi modal kekuatan kami. Untuk kami menjalani kegiatan kami mulai besok dan seterusnya sampai hari Minggu kami kembali lagi ke tempat ini beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang telah melayani anak-anak. Berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala apapun yang mereka lakukan, diberkati oleh Tuhan. Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami juga Tuhan Yesus berkati dan urapi, dapat memimpin kami umatnya, jemaatnya, domba-dombanya kepada Engkau Tuhan. Dan juga untuk Bapak rohani kami juga Tuhan beri berkati dan urapi. Tante Halim yang akan besok menuju Penang untuk berobat atas penyakit yang dialaminya. Tuhan Yesus, kami berdoa agar semua pengobatan dokter-dokter yang akan menangani, Tuhan berkati dan urapi sebagai alat Tuhan, sebagai saluran kesembuhan dari Tuhan, dan Tuhanlah sendiri sumber penyembuh itu bagi Tante Halim. Biar semuanya dapat kembali pulih sehat dan melayani kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh keluarga Bapak Gembala kami dan Bapak rohani kami, anak dan cucunya dan keluarganya yang ada di Jakarta dan juga yang ada di luar negeri. Seluruh majelis dan tim pengembalaan Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Pemerintah DKI Jakarta dan bangsa Indonesia kami bawa juga ke dalam doa-doa kami, agar pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut akan Tuhan, roh hikmat untuk mengatasi segala persoalan dan masalah daerah Jakarta dan bangsa Indonesia. Bapak Heru dan Bapak Jokowi sebagai presiden dan gubernur, Tuhan berkati dan urapi, agar seluruh permasalahan DKI Jakarta dan bangsa kami, mereka dapat mengatasinya karena
Engkau yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami, bangsa kami, agar Tuhan karuniakan damai, sejahtera, dan keamanan. Agar segala hal yang mengganggu melalui aparat-aparat penegak hukum, Tuhan berkati dan urapi. Agar mereka dapat mengatasi segala bentuk kejahatan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan saudara kami, bertemu dengan teman kami, sahabat kami. Kami akan beritakan ulang firman Tuhan dan ibadah hari ini kepada mereka. Nah, kami akan pulang dan mohon Tuhan hadir, dan Tuhan juga sudah hadir di tempat ini, dan mohon Tuhan memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Mari arahkan tanganmu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-berkatnya. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Yesus mencukupkan semua kebutuhanmu. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagimu. Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagimu. Tuhan Yesus memberikan kedamaian bagimu. Karena Bapa saat ini menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah engkau, terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.